Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Menjelang jam istirahat perkantoran, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Mampang, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas secara umum nampak cukup ramai, terutama untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Sementara untuk di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun sebaliknya dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Bagi Anda para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Cawang nampak cukup normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada siang hari ini. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Tanjung Priuk atau Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih pun juga dalam keadaan relatif lancar. Tetap kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para pengguna jalan. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta ataupun kota Bogor dalam keadaan kondusif lancar. Sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta atau Ciawi yang akan menuju ke arah Puncak ataupun menuju ke arah Cianjur. Dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu curah hujan di kawasan tersebut yang hingga siang hari ini cukup tinggi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Caritas, Palembang. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran dalam keadaan kondusif lancar. Berbeda halnya untuk kendaraan dari Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal. Terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu belakangan ini, terutama di sekitar kawasan Jabodetabek, dan juga mari tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Di informasi berikutnya, Polres Sanggau Polda Kalimantan Barat menggelar upacara serah terima jabatan Wakapolres Sanggau, Kasikum Polres Sanggau, dan Kapolsek Mukok yang berlangsung khidmat di halaman Mapolres Sanggau. Upacara serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono dan dihadiri jajaran pejabat utama serta para Kapolsek di lingkungan Polres Sanggau. Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri guna penyegaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jabatan Wakapolres Sanggau resmi diserah terimakan kepada Kompol Radian Andi Pratomo, sementara jabatan Kasikum dan Kapolsek Mukok juga mengalami pergantian sesuai keputusan Kapolda Kalimantan Barat. Setiap hari ini merupakan salah satu rotasi atau perpindahan jabatan itu karena pertimbangan khusus, terutama untuk Wakapolres yang lama akan melakukan pendidikan seswimen, kemudian yang baru merupakan perpindahan dari Kasat Lantas Pontianak. Tentunya hal ini hal yang wajar setiap
pejabat akan melaksanakan rolling atau mutasi ini untuk pengembangan karir maupun ada hal-hal khusus karena sesuatu yang sehingga adanya perputaran atau rolling jabatan. Kapolres Sanggau menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan langkah strategis organisasi kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kapolres Sanggau berharap pejabat baru segera menyesuaikan diri, membangun komunikasi dengan masyarakat, dan menjaga situasi Kamtipmas tetap aman serta kondusif. Kegiatan ditutup dengan acara pisah sambut sebagai bentuk soliditas dan kebersamaan internal Polres Sanggau. Dari Tim Humas Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polres PD Jaya Polda Aceh mengerahkan 1 unit alat berat ekskavator untuk mempercepat pemulihan pasca banjir di Kabupaten PD Jaya. Alat berat ini difokuskan untuk membersihkan lumpur di fasilitas umum, khususnya sarana pendidikan, agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Polres PD Jaya Polda Aceh mengerahkan 1 unit alat berat ekskavator untuk mempercepat pemulihan pasca banjir di Kabupaten PD Jaya. Alat berat ini difokuskan untuk membersihkan lumpur di fasilitas umum, khususnya sarana pendidikan, agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir, Polres PD Jaya mengerahkan 1 unit ekskavator untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Pengerahan alat berat ini dilepas langsung oleh Kapolres PD Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu pada Jumat pagi. Ekskavator tersebut merupakan unit kedua yang dikerahkan Polres PD Jaya setelah sebelumnya 1 unit ekskavator mini telah lebih dahulu bekerja di lapangan. Penambahan alat berat ini diharapkan dapat mempercepat pembersihan lumpur yang menghambat aktivitas masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polres PD Jaya melakukan kembali pembersihan di daerah Ummul Aiman 3, Kecamatan Murah 2 pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026. Kami dari Polres PD Jaya ini melakukan pembersihan di daerah untuk memulihkan kembali pasca banjir di Kabupaten PD Jaya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita semua. Pada tahap awal, ekskavator dikerahkan ke Yayasan Pendidikan Islam Ummul Aiman 3 di Gampong Monasah B, Kecamatan Murah 2. Di lokasi ini, alat berat bekerja membersihkan sisa lumpur banjir agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuku Muhammad Al-Mustafa, pimpinan Daerah Mahasiswa Ummul Aiman 3 Meletup PD Jaya. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berkontribusi memberikan bantuan alat berat dan juga tenaga untuk membersihkan area tempat belajar, di mana ini cukup membantu kami untuk pemulihan dan pembersihan ruang belajar dan tempat tinggal anak-anak, karena dengan hadirnya kontribusi ini upaya untuk kita pulihkan kondisi psikologis anak-anak yang terdampak ini sangat-sangat membantu, dan juga lewat pesan-pesan agama juga nanti akan kita usahakan untuk mentreatment, membuat terapi di mana kondisi psikologis anak-anak yang terdampak bisa dipulihkan kembali. Maka kami ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berkontribusi memberikan alat berat, bantuan alat berat dan juga tenaga kepada kami yang terdampak di daerah Mahasiswa Ummul Aiman 3. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres PD Jaya dan juga kepada Bapak Kapolda yang berkenan membantu kami, khususnya kami di pesantren daerah Mahasiswa Ummul Aiman 3. Dengan hadirnya kontribusi daripada Bapak Kapolres dan Bapak Kapolda, ini sangat membantu untuk pemulihan dan pembersihan area di tempat belajar dan juga di tempat mereka beribadah. Ini sangat-sangat membantu. Maka dari kami haturkan terima kasih yang sangat banyak kepada Bapak Kapolres dan juga kepada Bapak Kapolda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Polres PD Jaya menegaskan setelah pembersihan di lokasi pendidikan selesai, eskavator akan dipindahkan ke lokasi lain yang juga membutuhkan penanganan serupa. Langkah ini menjadi bukti kehadiran Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelayan dan pengayom masyarakat dalam situasi bencana. Dari Tim Humas Polres PD Jaya Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan anak sungai Silugonggo meluap dan merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Lumpur tebal mengendap di jalan dan permukiman warga membahayakan aktivitas masyarakat dan langsung direspon cepat oleh Polresta Pati, Polda Jawa Tengah dengan mengerahkan puluhan personil ke lokasi terdampak. Merespon kondisi tersebut, Polresta Pati menerjunkan sebanyak 80 personil gabungan dari Polsek Pati Kota, Sat Samapta, Kompi Brimob, serta relawan Kembang Joyo. Pembersihan difokuskan pada 4 titik terdampak banjir, di antara Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Kalidoro, Desa Sidoarjo, dan Desa Semampir. Petugas kepolisian membersihkan lumpur setebal sekitar 15 cm dengan mengerahkan kendaraan taktis water cannon, skop, angkong, dan peralatan pendukung lainnya untuk mempercepat pemulihan lingkungan. Kapolresta Pati melalui Kapolsek Pati Kota Ibtu Heru Purnomo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. Kegiatan ini juga diwarnai semangat gotong royong warga yang turut membantu proses pembersihan. Polresta Pati mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim dan segera menghubungi layanan darurat Polri jika membutuhkan bantuan. Pembersihan akan terus dilanjutkan hingga seluruh wilayah terdampak kembali normal. Dari Tim Humas Polresta Pati, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.